Tujuan mendisiplin anak adalah untuk menanam karakter, menyadarkan kesalahan, menegakkan peraturan, dan terlebih lagi membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik pada anak. Tetapi mendisiplin ini harus menjalankan satu prinsip yang namanya kesehatian tim pendidik. Kalau tim pendidiknya adalah opah omah dan orang tua, maka orang tua dengan opah omahnya harus sehati. Kalau tim pendidik ini suami istri, maka suami istri harus sehati. Apabila tidak, maka justru si anak akan rusak. Saya berikan contoh, misalnya si ayah menghukum, menghajar anak. Tujuannya supaya anak tahu peraturan. Tahu peraturan adalah karakter yang baik. Tapi gimana kalau setelah anak dipukul oleh orang tuanya, oleh ayahnya, dia lari ke istrinya, ya, ke ibunya. Mama, papa jahat. Lalu ibu merangkul anak dan berkata, memang itulah bapakmu. Ya itulah bapakmu. Maka anak bukan menyadari kesalahannya, anak membenci bapaknya. Jadi kalau misalnya ayah menghukum anak dan ibu tidak tahan, ibu nggak kuat, maka ibu berikan empati, berikan simpati, peluk itu anak dan katakan, aduh mana yang sakit nak, oh pantatnya merah ya, aduh mama kasih lotion, mama kasih minyak telon gitu ya. Jangan bilang mana nggak apa-apa, nah itu juga bukan simpati namanya ya. Nah peluk dia, maka mungkin dia akan menangisnya tambah menjadi-jadi. Tapi kita berkata, nak, papamu hajar kamu karena dia papa yang perhatian. Ya, papa sayang sama kamu. Tapi kenapa aku dipukul? Karena papa perhatian. Ya, jadi berikan empati, berikan simpati, obati dia, tapi katakan bahwa papa memukul karena sayang. Nah, kalau setelah itu di dalam kamar, ibu mau berdebat dengan suami silahkan, tapi tidak di hadapan anak. Ya. Jangan suami menghukum anak atau kebalikannya istri menghukum anak. Lalu suami istri bertengkar. Waduh kamu tuh nggak pernah ikut seminarnya Pak Jarod, makanya kamu menghajar dengan cara seperti itu. Wah ini suami istri bertengkar. Wah ini anak bisa hajar bleh gitu ya, malah tambah nggak karu-karuan gitu. Jadi boleh menghukum, tapi suami istri sehati. Nah masalahnya apa? Bisa sehati. Karena suami menggunakan pikirannya sedangkan wanita perasaannya. Suami memukul anak, saya pikir biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa loh Pak, kamu menghukumnya terlalu keras. Tapi saya pikir tapi saya rasa loh Pak, memang lagi pikir wanita rasa. Dalam mendidik anak pun demikian. Nah, sehati dalam arti tidak berdebat berbeda depan anak. Ya. Sehati dalam arti negatif juga bisa terjadi. Ya ini negatif yang salah. Misalnya bapak pukul anak 10 kali, lalu ibu pulang lihat anaknya nangis. Kenapa anak nangis Pak? Aku pukul. Kamu berapa kali? 10. Saya 10 juga. Wah itu hancur anak, mati anak ya. Jadi ini juga bukan sehati yang saya maksudkan, tapi sehati di sini adalah tidak mengatakan yang tidak baik tentang pasangannya kepada si anak ketika pasangan mendisiplin anak. Ya, jangan malah langsung itulah bapakmu, memang dia jahat. Ini namanya black campaign ya, tidak boleh dalam keluarga ada partai bapak, partai ibu, lalu masing-masing kampanye menjelekkan pasangannya, bahkan menantang pilih papa atau pilih mama. Pasti anak bilang aku pilih opah gitu ya, tidak pilih dua-duanya. Jadi mari kita membangun generasi yang baru. Generasi yang punya kecerdasan spiritual, punya karakter, mengerti peraturan. Bukan generasi pemberontak, bukan generasi yang tidak tahu aturan. Pinter, pandai, tapi punya karakter dengan cara tetap disiplin anak. Tapi disiplinlah dengan prinsip-prinsip yang benar. Anak yang tidak pernah didisiplin akan kurang ajar. Tapi yang didisiplin dengan tidak benar, mereka akan kepahitan. Mari kita jadi orang tua yang lebih baik lagi. Salam sukses, salam bahagia.